Sobat Olah Bola, welcome back di Ngolah Bola bareng gue Rizky Melia. Nah, sekarang kita beralih ke Liga 1 Indonesia nih Bung Iksan ya. Menarik sekali nih, Persija Jakarta sekarang performanya lagi luar biasa banget nih. 5 pertandingan belum terkalahkan. Wow, luar biasa. Ini juga jadi rekor untuk Thomas Doll ya. Belum ada satu musim loh Thomas Doll ini sudah memecahkan banyak sekali rekor sob. Ya, salah satunya tadi adalah pelatih terbanyak ya memenangkan 5 pertandingan ya, 5 pertandingan ya. Sebelumnya ada Teko ya. Teko waktu itu kan Teko cuma 4 pertandingan aja yang tidak terkalahkan gitu. Terus akhirnya Persija bisa menang di kandang Arema Malang setelah berapa tahun ya? Setelah 19 tahun ya. 19 tahun 2 dekade kan. Wow. Terakhir kali 2003. Iya, sekitar situ. Wow, tahunnya BP. Terus juga berhasil menang juga di kandang Borneo. Barito Putra. Oh, sorry. Barito Putra ya, setelah berapa tahun? 8 tahun ya? 8 tahun lamanya. Kalau Bung Iksan sendiri melihat Thomas Doll ini apa sih sebenarnya yang racikan apa yang dibuat oleh Thomas Doll sehingga Persija sekarang menjadi seperti ini? Persija ini di bawah Thomas Doll ini sebenarnya yang sekarang udah lihat ya performa sampai pekan awal ini sebenarnya lebih ke arah bentuk kesabarannya manajemen Persija, kesabaran, kepercayaan kepada Thomas Doll kan. Karena sejak awal Thomas Doll udah bilang bahwa lihat mereka tuh dalam 2 musim ke depan gitu kan. Karena itu prosesnya membentuk tim ini kan lumayan cukup panjang, nggak bisa instan seperti itu. Thomas Doll tahu bahwa Indonesia ya dia paham lah bagaimana fluktuatifnya manajer atau pelatih bisa dipecat di awal-awal musim gitu kan. Sekarang kita udah lihat udah banyak banget beberapa tim ya, bahkan tim seperti Arema yang juara Piala Presiden pun akhirnya mencat pelatihnya kan, Almeida pekan lalu. Chelsea kayaknya terinspirasi sama Liga 1 Indonesia kayaknya. jadi begitu ya. Gampang banget pecat pelatih. Gitu. Nah itu, jadi buat kesabaran. Nah itu ditunjukkan juga dari pemain-pemain yang dimainkan sama Doll kan. Kita lihat kayak selama ini emang 3 pemain asing di depan itu ada Behrens, ada Abdullah Yusuf, ada Kremencik, itu emang jadi faktor penentu lah Persija musim ini. Total mereka tuh udah nyumbang 11 gol ke Kremencik dengan 5 gol. Nah itu jadi emang nentuin gimana kualitas pemain mahal inilah. Wajar lah dengan uang di luar banyak Persija dan emang menunjukkan kualitas yang nggak kalah duanya gitu kan di Liga 1 saat ini gitu. Dan di satu sisi lagi pemain-pemain lokal yang ada ini, Thomas Doll juga emang memberikan mereka apa ibaratnya pelatihan atau kesabaran secara bertahap. Kita lihat ada Frankie Misa pemain muda, Rico Simajuntak yang awal-awal musim nggak starter, akhirnya sekarang stabil main terus gitu kan. Ditambah lagi sekarang ada juga darah muda dari Papua, Ricky Cawor yang kemarin dia bikin assist kan, bahkan beberapa supporter Persija nyebut dia man of the match-nya di laga lawan Barito meski main di pertengahan babak kedua gitu kan. Nah ini juga menunjukkan bahwa emang Persija ini udah mulai nih, Thomas Doll nggak cuma dia ngebentuk gimana tim utamanya, tapi dia juga ngelatih dengan baik nih pemain-pemain yang ada di bangku cadangan. Jadi ketika main ya mereka bisa, siapapun bisa main gitu kan, terutama Behrens pernah absen, pemain-pemain pengganti yang lain, Hanif Sabandi, Sabir Abimanyu itu bisa tetap bagus di tengah gitu kan. Begitupun juga ketika Rico kemarin nggak terlalu perform, di babak kedua diganti dengan Ricky Cawor, ternyata Ricky Cawor yang bikin assist. Jadi kedalaman skuad Persija nih udah lumayan bagus gitu kan. Beberapa pemain lokal yang meskipun di awal musim diragukan karena timpang banget gitu kualitasnya, sekarang nih gapnya udah agak mulai berkurang lah gitu, karena mereka sudah mulai padu dengan pemain asing. Mereka udah tahu juga nih, contohnya kemarin golnya Kremencik di lawan Barito itu kan kelihatan banget gimana Ricky Cawor udah paham nih Kremencik bergerak seperti apa. Nah itu kan yang dibutuhkan itu kan chemistry. Itu butuh masa waktu latihan bersama, kebersamaan yang panjang gitu, yang nggak bisa cuma bisa dilakukan hanya dalam 1-2 pekan seperti itu. Dan ini Persija udah mulai menunjukkan bahwa tren positifnya itu 5 game menang terus gitu kan, termasuk tadi yang disebutnya kemenangan bersejarah di Arema, kemenangan bersejarah lawan Barito. Dan sekarang juga mereka ada di papan atas kan, urutan 5, relatif hanya berselisih 2 poin dari Madura yang di peringkat 1. Iya, Sabtu besok Persija akan menghadapi pemuncak klasmen nih, Madura United. Prediksinya gimana nih Bung Iksan? Madura nih di 2 game terakhir, kebetulan saya saksikan langsung juga kemarin pas mereka menang di kandangnya Persita ya. Ini mereka kasih kekalahan pertama nih Persita di kandang, itu hasil yang luar biasa tuh. Dan juga kemarin dia juga menang 1-0 gitu kan di pekan kemarin, dan ini menunjukkan bahwa, dan itu 1 gol masing-masing itu cetak Hugo Gomez lewat
sepakan tendangan bebas di awal babak pertama, dan ini menunjukkan bahwa Madura nih tim yang tahu gimana cara menang gitu. Mereka tahu gimana cara menang. Cukup menang 1-0 habis itu bertahan. Contohnya ketika lawan Persita tuh udah dikepung, hampir Persita punya 23 tendangan yang sama sekali nggak jadi gol. Miswar Saputra di Mister Gawang main bagus gitu kan. Miswar nih sempat bagus dulu main di Persebaya, sempat juga main di Piala AFC dengan PSM. Akhirnya sekarang dia menemukan lagi performa terbaiknya di musim ini bersama Madura gitu kan. Dan juga catatan juga Madura ini bisa bermain bagus juga ini meski banyak bintangnya cedera kan. Lawan Persita misalkan mereka nggak main sama Reva Adi di bek kiri, nggak ada Lulinya juga di depan. Nah, terus di beberapa pekan terakhir Lulinya juga nggak main, tapi tetap mereka bisa konsisten menang gitu kan. Dari pekan pertama dia udah kurang lebih ada 4-5 pekan dia di puncak klasemen. Jadi emang tim ini dibentuk dengan chemistry untuk menjadi juara gitu kan. Target untuk ada di papan atas, dan memang bisa menunjukkan bahwa mereka punya mentalitas, punya resep utama buat menang, yaitu bisa punya pertahanannya bagus dan juga bisa menjaga keunggulan. Itu kuncinya mereka. Nah, untuk lawan Persija nanti ini akan pertandingan yang seru ya. Persija dalam tren 5 kemenangan beruntun gitu kan. Madura pun juga dalam untuk menjaga lagi mereka ada di puncak klasemen. Tapi menurut saya dengan performa Persija sekarang, mereka main di kandang dengan dukungan ribuan The Jackmania gitu kan. Dan juga ada faktor non teknis seperti pemain-pemain asing Persija yang emang selalu tampil menggila lah kalau main di kandang gitu kan, di Patriot, Chandra Baga tuh. Rasanya Persija punya peluang nih untuk menggeser Madura di papan klasemen. Mungkin karena kita masih ada Bali, masih ada PSM ya, yang ketika menang mereka bisa menggeser Madura di papan atas. Tapi seenggaknya Persija di sini akhirnya bisa punya peluang untuk melangkahi Madura lah. Karena selisih poinnya juga tipis-tipis banget. Siapapun bisa jadi pemuncak klasmen. Oke, selanjutnya juga ada Persib nih yang sudah menunjukkan tren positifnya nih Bung Iksan ya sejak kedatangan Luis Mia. Nah, kalau Bung Iksan melihat ini gimana sih, apa yang dilakukan Luis Mia sehingga sekarang Persib kembali bangkit lagi? Iya. Luis Mia nih mempraktekkan apa yang sebenarnya mungkin hanya 50% ya dari apa yang dia pakai di timnas dulu ya, karena selisih waktu yang sangat singkat ya. Dia nggak punya waktu banyak, relatif hanya kurang lebih 10 hari lah untuk dia mempersiapkan timnya. Kemarin setelah ditunjuk sampai akhirnya mereka sempat lawan PSM, kalah di Makassar, terus akhirnya bisa menang lawan Rans dan juga bisa menang juga kemarin kan. Nah, itu lawan Arema. Nah, ini bisa menunjukkan bahwa apa yang dilatih Mia seperti dia memporsir pemainnya untuk lebih banyak latihan fisik lagi. Berlari kurang lebih 10 km dalam satu sesi latihan, terus juga mengubah formasi lebih stabil dengan 3 back di belakang. Itu juga mempengaruhi juga nih permainan dari Persib. Kita lihat dengan lebih banyak latihan intens fisik, jadi pemain bisa lebih punya stamina lebih bagus dan lebih konsisten dalam permainan bola-bola pendek kan, karena menguasai bola itu kan nggak semudah kita lihat di televisi gitu kan. Perlu energi, perlu konsentrasi, perlu fokus, dan itu semua harus dibalut dalam kondisi fisik yang bagus gitu, dalam kondisi fisik yang prima. Tanpa itu ya mungkin dalam satu babak aja mainnya bagus, habis itu di babak kedua operannya entah kemana gitu kan, karena fokus dan konsentrasi hilang karena kondisi fisik yang udah buruk seperti itu. Nah, Mia ngerubah itu, dan itu ditunjukkan ketika kemarin lawan Arema, gol di menit akhir dari David da Silva itu nunjukin bahwa ini Persib emang sudah agak menuju tren yang lebih baik lah dibanding di awal musim gitu kan. Di luar soal persiapan itu juga ada soal sisi taktikal, mengubah formasi dari 4-3-3 atau 4-2-3-1 di era Robert Rene Albert menjadi sekarang jadi 3 back, bisa 3-5-2, bisa main 3-4-3. Itu juga membuat lini belakang yang selama ini bolong itu kan Persib sekarang lebih stabil. 3 back dengan adanya Sato, Hen dan juga ada Nick Kuipers ini lebih safety lah Persib sekarang. Nah, dan poinnya sebenarnya kalau saya melihat sebenarnya di lini tengah ini. Kenapa? Karena ketika di awal musim kemarin banyak cedera, Kuipers masih cedera, Bonevo juga sampai sekarang juga masih cedera kan akibat kemarin main di Piala Presiden. Rahmat Irianto dipaksa main di back tengah. Nah, ini posisi yang emang dari dulu di level junior U19 Rahmat yang mainnya di back tengah kan, tapi ketika dia masuk ke level senior sampai sekarang di timnas lebih banyak main sebagai gelandang tengah. Nah, ini pasti kan ada hal-hal canggung atau seperti apa yang dihadapi Rahmat kan, ketika sekarang masuk Mia dimainin lagi di tengah,
bersama Mark Locke diduetkan di tengah, dan akhirnya Ricky Kambuaya bisa punya leluasa di lini tengah, lebih banyak bergerak, lebih banyak maju untuk punya peran sebagai box to box seperti itu, dan itu memberikan ruang lebih luasa pemain-pemain depan untuk bisa bergerak dan mencari ruang seperti itu, karena David da Silva ini kan pemain yang emang lebih suka dilayani gitu kan, dibanding dia narik pemain lawan untuk dia rebut bola. Jadi ada hal positif yang dibawa Mia dari sisi tadi fisik tadi, dan juga secara sisi taktikal dia bisa membawa Persib tampil lebih modern lah dengan formasi 3 back yang sekarang ini kan jadi tren ya di dunia sepak bola profesional.